Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada tugas ruang kolaborasi 1.4.A.5 CGP Angkatan 10. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Ibu Mardiana, Bapak Irfan, Bapak Purmadi, Bapak Gilar, dan saya sendiri Isnawati. Kami kelompok 2 diberikan sebuah kasus cerita, yaitu Sabrina waktu itu terlambat dan terburu-buru sampai sekolah. Ia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah. Ia baru menyadari bahwa tidak menggunakan sepatu berwarna hitam seperti yang tertera pada peraturan sekolah di depan pintu kelas. Sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina kemudian menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Pak Lukman bertanya kepada Sabrina apa peraturan tentang seragam sekolah warna sepatu. Kemudian Sabrina menjawab bahwa dia sudah mengetahui kalau peraturan harus menggunakan sepatu berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain itu, ia menjelaskan bahwa tidak mungkin untuk pulang karena rumahnya terlampau jauh. Pak Lukman tetap bersikeras dengan peraturan yang berlaku. Ia mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu sudah salah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, plus terlambat, plus salah pula di dalam mengenakan warna sepatu. Segera buka sepatumu jika kamu tidak bisa mengenakan sepatu sesuai dengan aturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap bisa mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Akan tetapi, Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan ke sekolah, sepatunya ya sudah. Kamu tidak usah menggunakan sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikan kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas karena malu. Analisis kasus. Nah, berdasarkan kasus yang terjadi, maka di sini Pak Lukman memiliki posisi kontrol sebagai penghukum sekaligus pemantau. Alasannya karena Pak Lukman pada kasus tersebut bersikeras untuk menegakkan peraturan dan akan menghukum siapa saja yang tidak mau mematuhi peraturan dan melanggarnya. Nah, akan tetapi pada pertanyaan pemantik terdapat kalimat yang menanyakan peraturan kelas, di mana itu adalah salah satu ciri posisi kontrol sebagai pemantau, dan kalimat kamu sudah salah itu sebagai salah satu ciri kalimat posisi kontrol penghukum. Apabila Pak Lukman berada dalam posisi manajer, seharusnya Pak Lukman menerapkan restitusi karena akan menciptakan proses di mana kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Apabila Pak Lukman berada dalam posisi manajer, maka prosedur yang harus dijalankan Pak Lukman adalah sebagai berikut. Yang pertama, menstabilkan identitas. Pertanyaannya, banyak orang yang pernah melakukan kesalahan dan nada bicaranya pun digunakan atau menggunakan nada bicara yang lembut. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Perkataannya, kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Seperti contoh, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Analisis posisi kepala sekolah yang sudah menetapkan peraturan. Jadi ada nilai kebajikan. Nilai kebajikan yang diterapkan di sini adalah disiplin, komitmen, dan tanggung jawab. Dengan adanya penerapan aturan yang kemudian dilaksanakan dan dipatuhi, maka akan membentuk budaya positif, yaitu kedisiplinan, komitmen, dan tanggung jawab. Kesimpulannya, dari cerita analisis kasus 2, langkah Pak Lukman dalam mengambil tindakan kurang tepat karena Pak Lukman memberikan hukuman verbal terhadap Sabrina. Sebab hukuman verbal bisa berakibat munculnya rasa dendam, tidak percaya diri, dan timbulnya rasa malu. Langkah yang seharusnya diambil Pak Lukman ialah mendekati Sabrina, kemudian mendengarkan penjelasan terhadap permasalahan yang terjadi dengan nada yang rendah dan ramah. Intinya dalam menganalisis sebuah permasalahan untuk menciptakan budaya positif, maka perlunya pemahaman yang mendalam terkait nilai-nilai kebajikan seperti disiplin, tanggung jawab, dan memahami posisi kontrol kita. Terima kasih, salam guru hebat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.